Selamat datang di channel AC Milan Nusantara, channel bola yang akan membahas seputar AC Milan. Dan jika kalian mengaku fans sejati AC Milan, jangan lupa like and subscribe-nya agar kalian semua jadi yang terdepan mendapatkan informasi dari kami. Terima kasih. Forza Milan. AC Milan menutup tahun 2020 di posisi pertama klasemen Serie A dengan 34 poin dari 14 pertandingan yang telah dijalani. Zlatan Ibrahimovic dan kawan-kawan juga menjadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan di Serie A. Melihat pencapaian tersebut, Milan menjadi kandidat kuat untuk meraih gelar Liga Italia 2020-2021. Di papan klasemen, Ideo Valoroso bersaing ketat dengan Inter Milan di posisi kedua dengan 33 poin. Stefano Pioli selaku pelatih AC Milan pun berkomentar mengenai kans timnya meraih gelar Scudetto musim ini. Dia mengakui jika hal itu bukan menjadi sesuatu yang dibebankan petinggi klub kepadanya. Pioli menegaskan jika target utama Milan saat ini adalah untuk dapat menembus Liga Champions musim depan. Pemilik 7 trofi si kuping besar itu sendiri sudah lama absen di ajang tertinggi Eropa tersebut. Kali terakhir Milan tampil di Liga Champions yakni pada musim 2013-2014. Kala itu langkah mereka harus terhenti di babak 16 besar usai disingkirkan Atletico Madrid dengan agregat 1-5. Kami terus bekerja untuk meningkatkan diri dan tentu saja supaya dapat kembali ke Liga Champions. Pihak klub tidak meminta yang lainnya, mereka tak ingin menekan kami, kata Pioli pada Calcio Mercato. Maldini, Mastra, Kasdisdis telah menempatkan kami dalam kondisi kerja yang ideal. Mereka luar biasa, namun kami semua sadar bila kami harus melakukan segalanya untuk membawa Milan kembali ke tempat semestinya yakni di Liga Champions. Ujarnya soal target utama Milan musim ini. Penyerang AC Milan Zlatan Ibrahimovic telah menjalani perawatan dengan baik selama pemulihan cedera. Pemain Swedia 39 tahun itu akan kembali beraksi di Serie A Liga Italia melawan Cagliari pada 18 Januari mendatang. Tuttosport melaporkan Ibrahimovic mendapat kabar baik dari hasil pemeriksaan tersebut. Striker andalan AC Milan ini bisa kembali tepat waktu untuk menghadapi Rossoblu. Laporan itu juga menyebutkan bahwa Ibrahimovic dapat kembali untuk pertandingan Coppa Italia melawan Torino 6 hari sebelumnya, kecuali jika ada kemunduran. Zlatan Ibrahimovic absen membela AC Milan setelah kemenangan 3-1 melawan Napoli pada November lalu. Dalam pertandingan itu dia mencetak 2 gol. AC Milan saat ini memimpin klasemen Serie A Liga Italia dengan 34 poin dari 14 pertandingan yang sudah dijalani. Mereka unggul 1 poin dari Inter Milan yang menempel di bawahnya. Bagaimana yang diketahui dengan usia Zlatan Ibrahimovic yang tak lagi muda membuat sang striker membutuhkan pengganti yang sepadan. Di sisi lain, kontrak bomber asal Swedia itu akan usang pada bursa transfer Juni 2021 nanti. Untuk menyiasati hengkangnya Ibra atau memutuskan pensiun, Rossoneri mulai bergerak untuk meminang bomber baru. Sederet striker berkualitas terus dikaitkan kepindahannya ke San Siro, mulai dari Oliver Giroud, Luka Jovic hingga Edson Edwards. Nama Edson Edwards merupakan striker muda milik Celtic yang musim ini tampil mengesankan. Berdasarkan data yang dirangkum dari laman transfer market, striker asal Prancis itu musim ini telah membukukan 11 gol dan 4 assist dari 22 laga yang telah dilakoni. Namun usaha AC Milan untuk menggait Edson Edwards diprediksi tak mudah. Pasalnya Celtic selaku klub pemilik tak akan melepas striker andalannya itu di bawah angka 30 juta euro. Bagi Rossoneri, nominal tersebut terbilang tinggi mengingat masalah finansial tengah mendera mereka. Tak pula untuk menyiasati keberhasilan mereka bisa memboyong Edson Edwards, AC Milan telah menyampaikan harapannya. Dilansir dari laman Sempre Milan, AC Milan meminta adanya potongan harga alias diskon. Rossoneri pun berharap mendapatkan potongan harga mengingat jalinan bisnis yang mereka jalin telah berlangsung apik. Kabarnya AC Milan pun tak keberatan memasukkan nama Diogo Salat untuk memuluskan kepindahan Edson Edwards ke San Siro. Tak bisa dipungkiri kembali bahwa kebutuhan AC Milan akan sosok seorang striker tidak bisa ditawar. Cedera yang saat ini dialami oleh Zlatan Ibrahimovic membuat Rossoneri wajib bergerak cepat. Stefano Pioli selaku pelatih kepala AC Milan memiliki rival Leo, Dani Maldini maupun Lorenzo Colombo untuk mengemban tugas Ibra. Namun ketiganya diklaim masih terlalu hijau untuk memikul tanggung jawab sebagai tukang gedor utama di lini serang AC Milan. Layak ditunggu bagaimana harapan AC Milan kepada Celtic untuk mendapatkan harga diskon terpenuhi, atau sebaliknya dalam upaya mereka memboyong Edson Edwards.
Sebuah kabar kurang baik datang bagi pendukung AC Milan. Playmaker mereka Hakan Çalhanoğlu diberitakan masih belum mau menaikkan kontrak baru di San Siro. 2 musim terakhir Çalhanoğlu bisa dikatakan menjadi pemain yang krusial bagi AC Milan. Ia sukses menjadi pengatur serangan Rossoneri sehingga Milan kini menjadi pemuncak klasemen sementara Serie A. Namun para pendukung Milan saat ini tengah was-was terkait masa depan Çalhanoğlu. Pasalnya kontrak sang playmaker akan berakhir di musim panas tahun depan. Gazzetta dello mengklaim bahwa para pendukung Milan akan semakin was-was karena proses negosiasi kontrak baru Çalhanoğlu tengah macet. Menurut laporan tersebut, negosiasi kontrak baru Çalhanoğlu di Milan berjalan alot. Yang menjadi kendala utama adalah besaran kontrak. Sang playmaker kabarnya meminta gaji yang cukup besar. Di sisi lain, manajemen keberatan memenuhi permintaan Çalhanoğlu itu, sehingga mereka proses negosiasi ini belum menemukan titik terang. Menurut laporan tersebut, pihak Milan dan agen Çalhanoğlu memutuskan untuk menunda sementara proses negosiasi kontrak ini. Mereka dibidikan butuh rehat untuk memikirkan tawaran dari masing-masing pihak. Rencananya negosiasi akan dilanjutkan awal Januari ketika Serie A sudah digulirkan kembali. Menurut gosip yang beredar, Çalhanoğlu saat ini masuk dalam radar klub Inggris. Man United dirumorkan tertarik membayang pemain timnas Turki tersebut. Raksasa Serie A AC Milan dikabarkan sudah menggelar pembicaraan langsung dengan kubu Liverpool terkait transfer Divock Origi. Milan saat ini terus berusaha memperkuat timnya. Selain ingin mempertebal lini belakang, mereka juga ingin mempertajam lini serangnya. Milan sebenarnya sudah punya 4 penyerang. Mereka adalah Zlatan Ibrahimovic, Brahim Diaz, Rafael Leao, dan Ante Rebic. Akan tetapi Milan ingin mencari pemain yang bisa jadi pelapis bagi Ibrahimovic. Beberapa nama sudah dikaitkan dengan Rossoneri. Salah satu nama yang disebut masuk daftar belanja AC Milan adalah penyerang Liverpool Divock Origi. Kebetulan di Anfield pemain Belgia itu cuma jadi ban serep saja. Kini ada kemajuan dalam usaha Milan untuk mendatangkan Origi. Mereka disebut sudah berhasil menggelar pembicaraan langsung dengan pihak Liverpool. Hal ini diklaim oleh jurnalis Ekstrim via akun Twitter pribadinya. Ia menyebut bahwa Milan berencana untuk meminjam Origi dari Liverpool. Akan tetapi AC Milan dikabarkan tak sendirian dalam perburuan Divock Origi. Kabarnya ia juga diminati oleh banyak klub. Dari Italia ada nama Inter Milan dan Juventus. Divock Origi sudah menjadi milik Liverpool sejak tahun 2014 silam. Sejauh ini ia sudah bermain sebanyak 148 kali. The Red di semua ajang kompetisi dan menyumbangkan 35 gol plus 13 assist. Inter Milan mengungguli AC Milan di bursa transfer dalam perburuan bintang Atalanta Papu Gomez usai meraih kesepakatan dengan si pemain veteran. Nama bintang andalan Atalanta Alexandro Gomez tengah menjadi pembicaraan panas di dunia sepak bola. Pasalnya pemain yang juga menjabat sebagai kapten tim Ladea ini terlihat perselisihan dengan pelatih Gianpiero Gasperini sehingga kerap dicadangkan dalam beberapa pertandingan terakhir. Akibatnya bintang yang akrab dipanggil Papu itu diklaim akan hengkang dari Ladea di bursa transfer Januari. Dua klub raksasa Serie A AC Milan juga rival sekota AC Milan dan Inter Milan disebut menjadi peminat sang gelandang serang karena Papu enggan meninggalkan Italia. Meski demikian, dilansir dari Sempre, Inter AC Milan kini harus gigit jari dalam perburuan Papu Gomez. Pasalnya Inter Milan berhasil mengalahkan mereka dalam perburuan dan telah mencapai kesepakatan pribadi dengan sang pemain terkait masalah kontrak. Lebih lanjut, dalam kesepakatan itu disebutkan bahwa Papu Gomez akan diikat oleh Inter Milan hingga Juni 2023. Pemain veteran berusia 32 tahun itu akan menerima gaji bersih sebesar 2,5 juta euro per tahun atau serupa dengan yang diterima di Atalanta saat ini. Dengan tercapainya kesepakatan ini, Inter Milan pun tinggal meraih kesempatan dengan Atalanta terkait dengan bandrol sang pemain. Atalanta sebelumnya diketahui memasang harga 10 juta euro untuk sang kapten, namun mereka kini mengizinkan manajemen Inter Milan memasukkan salah satu pemain nerazzurri ke dalam kesepakatan demi menurunkan harga Gomez. Inter Milan sendiri dikabarkan telah menyiapkan 2 nama yang akan jadikan korban untuk dimasukkan ke dalam kesepakatan dengan Atalanta. Kedua pemain tersebut adalah bek tengah Andrea Rousea dan gelandang Roberto Gilardini yang sama-sama jarang dimainkan di musim ini.